Baik, kita sudah bernyanyi tadi, sudah memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, langsung saja saya ajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Kalau sudah dapat semuanya, kita akan membacanya bersama-sama. Sudah? Oke. Kita akan membacanya bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau ada memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, satu hari lagi Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini, dan kami sudah menyanyikan lagu pujian untuk memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, saat yang terindah, saat dimana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, kami mohon hikmat kepadamu, baik hamba sebagai yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun semua jemaat yang juga menonton dari rumah, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat supaya dapat belajar sesuatu, Tuhan, dari khotbah pada malam hari ini, termasuk hamba sendiri, Tuhan. Dan kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, karena ini malam doa, jadi tema khotbah yang saya angkat pada malam hari ini adalah 5 tipe doa yang tercatat dalam Alkitab. Oke, jadi Alkitab mencatatkan ada 5 tipe doa. Oke, baik. Namun sebelum masuk ke ini lumayan banyak ya, jadi saya harus agak kebut sedikit. Sebelum masuk ke poin khotbah kita, saya ingin menyampaikan dulu prinsip-prinsip doa yang penting sebelum kita masuk ke berbagai tipe khotbah itu ya. Yang pertama, coba kita buka ayat kita di Matius 6. Sebelahnya ya, tadi kita buka Matius 7. Matius 6 ayat 5 sampai 7. Oke. Jadi ini prinsip-prinsip yang firman Tuhan ajarkan tentang cara berdoa. Oke, saya akan bacakan. Jika Anda sudah menemukannya, silakan Anda lihat, perhatikan di Alkitab Anda masing-masing. Ayat 5 sampai 7 demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Oke, jadi ada beberapa prinsip firman Tuhan yang tercatat bagaimana kita seharusnya berdoa, begitu ya. Itu yang pertama adalah kita lihat di ayat 5-nya, yaitu jangan berdoa seperti orang munafik, begitu ya. Jadi dikatakan mereka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat, tikungan jalan gitu ya, supaya bisa dilihat orang begitu ya, untuk show off begitu ya, bahwa mereka sedang berdoa gitu ya. Dan itu cara berdoa yang salah. Dan kemudian yang kedua di ayatnya yang ke-6, Tuhan mengajarkan lebih baik kita
Tuhan mengajarkan juga bahwa kita juga harus berdoa secara pribadi begitu ya. Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, kemudian berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keenam, di ayatnya yang ketujuh, oke, dikatakan jangan bertele-tele seperti kebiasaan yang orang yang tidak mengenal Allah gitu ya, dengan menggunakan banyak kata-kata gitu ya. Dan saya ingat bahwa Katolik mengajarkan bahwa doa Bapa kami misalnya mereka mengucapkan dengan jumlah tertentu, misalnya 50 kali begitu ya, diajarkan, diucapkan terus-menerus supaya katanya doanya bisa dikabulkan, doanya lebih efektif gitu ya. Padahal tidak. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jangan doa yang panjang-panjang, bertele-tele, tapi kita bicara saja seperti kita berbicara kepada Bapa kita yang ada di bumi ini begitu ya. Jadi kita bicara pada Bapa kita yang di surga, seperti kita berbicara kepada Bapa yang ada di bumi ini ya. Ngomong saja begitu dalam hati, keluar dari dalam hati kita begitu ya. Oke, baik. Kemudian coba kita buka prinsip firman Tuhan lainnya dari buka bersama saya di Yakobus 4 ayat 3. Oke, jika Anda sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya kepada kita semua. Yakobus 4 ayat 3, demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oke, jadi Tuhan juga memberikan prinsip di sini bahwa kita tidak boleh berdoa untuk memuaskan nafsu kita, begitu ya. Jadi Pak Suwento juga beberapa kali mengajarkan mengenai topik ini, begitu ya. Bagaimana berdoa yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya, yang pasti Tuhan jawab gitu ya. Dan jangan yang malah memuaskan hawa nafsu kita. Misalnya kita udah punya mobil, kita doa kita minta mobil lagi gitu ya. Dan Gembala Suhento selalu bertanya kepada kita, apa tujuan kita meminta mobil itu ya. Misalnya kalau kita jawab, oh mungkin karena tetangga udah punya 3 mobil, kok kita cuma 1 gitu ya. Akhirnya kita minta lagi gitu ya. Dan itu untuk memuaskan nafsu kita. Dan tentu beliau juga mengajarkan bahwa doa yang Tuhan paling senang adalah doa yang tadi tujuannya adalah untuk Tuhan. Misalnya kita minta Tuhan supaya berkati kita secara keuangan, dan berkat yang kita terima itu akan kita pakai kembali, kita kembalikan pada Tuhan untuk melayani Dia begitu ya. Nah, itu Tuhan yang doa yang paling Tuhan suka gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjut. Itu beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan dulu, saya pastikan dulu bahwa kita paham, dan setelah itu kita akan masuk langsung ke poin pertama kita, 5 tipe doa yang tercatat di dalam Alkitab. Kita masuk ke poin pertama, tipe pertama, yaitu doa untuk meminta keperluan hidup kita, kebutuhan hidup kita. Oke? Dan di ayat yang tadi kita sudah baca, di Matius 7, di ayatnya yang ke-7, saya bacakan kembali. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi berdoa itu secara sederhana artinya adalah kita meminta sesuatu begitu. Dan ini adalah perintah Tuhan kan. Di Matius 7 dikatakan mintalah, Tuhan bilang, mintalah gitu ya. Jadi karena ini perintah Tuhan, kalau kita tidak melakukannya, pasti ada konsekuensinya kan. Nah, konsekuensinya coba kita buka di ayatnya yang ke-11. Saya bacakan saja. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di frase terakhirnya, memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, otomatis kalau kita tidak minta kepada Bapa Surgawi, Dia tidak akan memberikannya, itu konsekuensinya. Baik, dan kemudian kita lagi prinsip yang sama
yaitu meminta, berdoa sama dengan meminta, ada juga tercatat di Yakobus pasal 4 ayat 2. Silakan Anda buka di Alkitab Anda masing-masing. Oke, di Yakobus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan. Kamu tidak memperoleh apa-apa, ini frase terakhirnya ya. Karena kamu tidak berdoa. Jadi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, kamu tidak meminta kepada Bapa gitu ya. Oke. Kemudian kita buka lagi di 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Oke, kita akan banyak buka ayat, mohon standby di Alkitab Anda. Dan saya akan bacakan apabila Anda sudah menemukannya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Oke, kita minta, kita dapat. Oke, kita tidak minta, kita tidak dapat. Oke, itu prinsip sederhana. Itu adalah doa. Oke, kemudian lalu apa yang seharusnya kita minta? Pertanyaannya kan begitu ya. Apa? Kalau begitu kita harus minta. Kita diperintahkan untuk meminta. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus kita minta gitu ya. Oke, Tuhan Yesus sudah memberikan informasi kepada kita di Alkitab apa yang seharusnya kita minta. Coba kita buka ayat kita di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah doa yang sangat terkenal, yaitu doa the Lord's Prayer ya, atau yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Oke. Nah, di sini dikatakan dan tentu menggunakan prinsip yang sebelumnya kita pelajari di awal bahwa doa Bapa Kami itu bukan untuk diulang-ulang, bukan untuk terus diulang-ulang seperti mantra begitu ya. Namun doa Bapa Kami ini adalah kita tahu ini sebuah bagan doa gitu ya. Jadi artinya karena dia bagan doa atau susunan doa, dia ada pembukanya ya kan, kemudian ada isinya, kemudian ada penutupnya gitu ya. Dan karena dia bagan doa juga, kita tidak seharusnya kata-katanya harus sama persis begitu ya. Oke. Dan coba kita lihat di ayatnya yang ke-9 ya, ini pembukanya dikatakan di situ. Karena itu berdoalah demikian. Perhatikan Alkitab Anda masing-masing, saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian. Itu artinya ini yang Tuhan sarankan ini ya. Kalau kita bertanya, apa sih Tuhan yang harus kami doakan? Engkau sudah berikan perintah untuk berdoa begitu, meminta. Dan Tuhan jawab di sini, karena itu berdoalah demikian. Oke. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini bagian doa, ini pembukanya. Artinya kita mengakui dan memuliakan Tuhan, yaitu Dia sebagai Bapa kita yang di sorga. Oke. Kemudian di ayatnya yang ke-10, coba kita turun, ayatnya yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apapun doa kita, ya, kita mengakui bahwa apapun yang kita doakan saat itu, kita ingin kehendak Tuhan yang jadi di atas bumi seperti dalam surga gitu. Akhirnya kita berserah kepada Tuhan gitu ya. Kemudian nah ini dia apa yang harus kita minta. Kita sampai pada ayat ke-11, yaitu saya bacakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini poin kita yang pertama, bahwa kita apa yang kita minta, kita berdoa untuk meminta keperluan hidup kita, berdoa untuk meminta keperluan fisik kita di atas bumi ini gitu ya, yaitu makanan kami yang secukupnya di ayat 11 tadi. Dan inilah hal pertama yang Tuhan ingin kita minta begitu. Dan ya nggak hanya makanan tentunya ya, termasuk juga pakaian begitu ya. Namun ada hal yang penting di sini, perhatikan, dikatakan makanan kami yang secukupnya. Oke, yang secukupnya. Bukan, dan tidak dikatakan yang sebanyak-banyaknya gitu ya, makanan supaya kita bisa dapat tumpuk, kita simpan ya untuk 1 bulan ke depan, bahkan untuk 1 tahun ke depan. Tidak. Dia berkata kita minta yang secukupnya untuk hari itu,
untuk hari ini. Oke. Dan itu prinsipnya. Dan bahkan Rasul Paulus mengajarkan, coba kita buka di 1 Timotius 6 ayat 8. Oke, 1 Timotius 6 ayat 8, saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata Rasul Paulus ya. Dan prinsip yang doa yang sama juga dapat kita lihat di Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Kita buka bersama. Oke, Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan apabila Anda sudah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Jadi di sini yang menulis Amsal ini ya, dia seakan-akan berkata, Tuhan, tolong jangan buat aku menjadi orang kaya, jangan juga buat aku menjadi orang miskin, dia bilang kan. Dan Tuhan, saya hanya ingin bahwa saya dan keluarga saya hari ini ya kan cukup makan, bisa pakai pakaian ya, cukup pakai, kemudian menjalani hidup yang terhormat, tidak kekurangan, akhirnya mencuri, menipu, korupsi dan lain sebagainya begitu. Jadi ini prinsip yang sangat simpel, yaitu kita meminta yang sesuai keperluan kita saja begitu. Oke. Kemudian dan saya tertegun ya jujur pada waktu Gembala Suhento bersaksi tentang ketika dia pertama kali memutuskan untuk melayani Tuhan waktu yang meninggalkan pekerjaannya gitu ya. Kemudian sesudah dia masuk STT ya kan, dan dia berdoa, dia mengajak ibu gembala untuk berdoa. Dia berkata bahwa dia sudah punya tujuan setelah tamat dari STT ini mau melayani Tuhan di mana gitu ya. Dan dia sudah survei tempatnya, malah kalau tidak salah di Ayak kalau nggak salah ya. Kalau salah mau itu desa di desa pedalaman, tidak pedalaman sih, cuma itu kabupaten gitu ya. Itu tempatnya nggak begitu besar di Kalimantan Barat tentunya. Dan dia bilang, oke lah, kita melayani Tuhan, kita lulus di sini, saya lulus di sini, kita melayani Tuhan di situ, ya kan. Kemudian di tempatnya itu ada pas di tepi sungai begitu ya. Dia bilang, Musa bilang kita bengkokkan saja airnya sedikit, kemudian kita buat penangkaran ikan begitu ya. Kemudian ada halamannya, kita piara ayam, kemudian bebek, dan kita tinggal di situ mencukupi kebutuhan kita. Dan kemudian kita melayani penduduk setempat di sana. Oke. Nah, ini doa yang sangat sederhana dan tidak muluk-muluk dan tidak tinggi-tinggi. Namun faktanya apa? Faktanya Tuhan menjawab doanya bahkan lebih dari yang dia doakan begitu ya. Bahkan dia bisa sekolah STT sampai ke Amerika begitu ya. Kemudian akhirnya tersangkut di Sunten, istilah dia begitu. Tersangkut di Sunten begitu. Akhirnya dia diberikan bahkan pelayanan yang lebih besar ya. Dan dia bisa membantu para penginjil, mendidik, kemudian membangun jemaat lokal di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan bukankah ada ayatnya bahwa dikatakan Tuhan mengabulkan lebih daripada apa yang kita doakan? Oke, coba kita buka ayatnya di Efesus pasal 3 ayat 20. Oke, jika sudah dapat, saya akan bacakan Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Oke, baik. Dan jadi singkatnya tujuan kita berdoa bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita dan bukan untuk menjadikan kita kaya raya begitu ya, tetapi supaya
Tuhan memberkati kita, uang yang kita dapatkan itu cukup untuk istilahnya cukup begitu ya. Ada yang mengatakan oke cukup untuk misalnya keliling Eropa tahun ini 5 kali, kemudian keliling Asia 3 kali, kemudian bisa cukup untuk beli mobil bermerek yang seri terbaru, misalnya BMW, MC dan lain sebagainya. Bukan cukup yang seperti itu ya. Jadi cukup artinya kita bisa makan dengan baik, kita bisa memakai pakaian dengan baik, tidak perlu bermerek. Bahkan sempat disinggung oleh Gembala Stephen di khotbahnya yang lalu, dia bilang ada apa itu yang di Instagram, pastors in style begitu ya. Wah, para gembala menunjukkan saling berlomba-lomba ya, menunjukkan pakaiannya yang bermerek, tasnya yang bermerek begitu ya. Dan di tempat ini luar biasa gembala kita. Pernah nggak kita coba melihat Gembala Suhento, Gembala Stephen atau Gembala Andrew atau beserta istrinya memakai baju yang bermerek gitu ya. Wah, apa coba baju yang bermerek? Merek apa? Coba yang terkenal yang mahal. Oke. Dan kemudian pakai misalnya Bu Gembala Desi bawa tas, wah bermerek, wah ini harganya ratusan juta punya. Kemudian nentengnya begini, iya ini ya supaya dia lihat begitu ya. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Tapi itu kenyataan yang terjadi di luar sana. Banyak gembala, banyak yang mengaku hamba Tuhan. Mereka melakukan semuanya itu. Gitu. Dan kita bersyukur di tempat ini ketiga gembala kita memberikan contoh yang baik untuk kita. Oke, baik. Kemudian selain kebutuhan fisik, apalagi yang harus kita minta begitu ya? Dan coba kita lihat di Yakobus 1 ayat 5. Apalagi yang harus kita minta? Oke, Yakobus 1 ayat 5, saya agak cepat. Saya akan bacakan, mohon Anda perhatikan di Alkitab Anda. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka itu akan diberikan kepadanya. Oke, kita meminta sesuatu yang hal-hal yang rohani. Misalnya hikmat di sini dikatakan. Oke. Dan tapi ada syaratnya ini. Coba di ayat 6 sampai 8-nya saya bacakan. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke. Jadi ada syaratnya, kita tidak boleh, kita harus memintanya dengan iman, jangan bimbang dan jangan mendua hati. Apa artinya itu? Oke, artinya adalah kita percaya sepenuhnya bahwa hikmat Tuhan yang Tuhan ajarkan tentunya dalam Alkitab itu adalah hikmat yang benar begitu. Bukan percaya bahwa hikmat Tuhan, ajaran yang ada di Alkitab itu hanya berlaku cocok untuk beberapa area tertentu dalam hidup kita gitu. Tapi kita percaya sepenuhnya. Dan kita tidak mencampur hikmat Allah dengan hikmat dunia ini. Nah, contohnya misalnya Alkitab berkata bahwa didiklah anakmu menurut jalan yang layak baginya. Kemudian dunia pasti akan menawarkan alternatif hikmat mereka sendiri, yaitu bagaimana cara mendidik anak. Misalnya anak kalau salah tidak boleh ditegur, kan ada yang begitu kan. Kemudian biarkan mereka berkarya sebebas-bebasnya, kalau salah jangan ditegur. Padahal Alkitab mengatakan kita harus mendidik, menegurnya. Kemudian bahkan ada yang lebih ekstrim, anak itu disuruh memilih ingin preferensi seksual apa gitu loh. Misalnya dia anak cowok tapi dia boleh mainan anak cewek, kemudian dia boleh memilih dia mau dipanggil he atau she atau bla 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 yang lain sebagainya gitu. Dan itu hikmat duniawi. Dan bukan berarti bahwa hikmat dunia ini tidak menawarkan hal yang baik buat kita ya. Misalnya kita bisa banyak belajar ya. Misalnya kita belajar untuk membangun rumah, itu kan butuh hikmat toh. Dan kemudian kita untuk mengoperasikan alat berat misalnya ya, untuk menyetir dan bermain musik, itu kan ada hikmat yang ditawarkan dunia. Bukan berarti semuanya tidak baik, itu baik,
Namun, kita harus mempunyai prinsip bahwa ketika hikmat apa yang ditawarkan dunia itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh hikmat Allah, maka tentu kita harus memilih hikmat Allah. Oke? Itu prinsipnya. Dan kemudian kita ingat ketika Salomo meminta sesuatu, ketika Tuhan menawarkan padanya apa yang Salomo, ketika dia sudah memberikan korban kepada Tuhan dan Tuhan bertanya, kamu mau apa Salomo? Gitu ya. Dan apa yang Salomo minta? Salomo minta hikmat supaya dapat memimpin bangsa Israel. Wow, itu sesuatu yang sangat baik untuk diminta, yaitu hikmat. Oke? Dan itu dia poin pertama, yaitu kita meminta sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Oke? Dan doa yang kedua adalah doa pengucapan syukur. Coba kita buka di Filipi 4 ayat 6. Dikatakan di situ, baik saya bacakan saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa dengan mengucap syukur. Kemudian di Kolose 4 ayat 2 dikatakan di situ, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjagalah sambil mengucap syukur. Oke. Dan Yesus juga memberikan teladan kepada kita dalam mengucap syukur. Misalnya ketika sebelum ia memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya dan dia makan, dia mengucap syukur terlebih dahulu. Demikian juga Rasul Paulus pernah tercatat mengucap syukur sebelum makan gitu ya, istilahnya memecah-mecahkan roti ya. Dan di sini inilah yang menjadi teladan bagi kita, yang juga kita teruskan sampai saat ini menjadi kebiasaan bagi kita ya kan. Sebelum makan kita berdoa, kita mengucap syukur gitu ya, kita naikkan syukur sebelum kita makan atas berkat makanan dan lain sebagainya. Dan saya ada cerita, yaitu saya pernah dengar cerita bahwa dan ini diajarkan kepada anak-anak kan, anak-anak sekolah minggu dan lain sebagainya. Jadi saya punya cerita, ada seorang anak masih SD, dia diajari ketika kamu hendak makan, sebelum makan kamu doa dulu ya, mengucap syukur, dia doa, diajarin, Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini, amin gitu ya. Nah kemudian pada suatu ketika dia diajak camping, ada acara camping di sekolahnya. Nah kemudian dia campingnya tuh ke hutan gitu ya. Nah, singkat cerita dia ini tersesat di hutan begitu, sendirian lagi. Dan hari sudah mau menjelang malam gitu ya. Akhirnya dia bertemu dengan harimau. Wah, gawatnya. Dan dia bertemu dengan harimau dan dia diajari juga kalau misalnya kamu lagi dia ketakutan, dan kalau misalnya dia ketakutan dia harus ada masalah, dia harus doa gitu ya. Oke, dan doa yang dia tahu yaitu doa sebelum makan gitu ya. Akhirnya harimau-nya sudah mendekat, dia doa, dia tutup mata, Tuhan berkati makanan ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi jadi seakan-akan dia berdoa untuk singanya ya, supaya singanya makan dia dan dia mimpin doa. Oke, jadi hanya guyonan saja. Dan ceritanya berakhir dengan bahagia ya, ternyata setelah dia buka mata ya kan, singanya sudah nggak tahu kemana hilangnya. Mungkin itu mukjizat Tuhan yang dialami. Tapi yang pasti kalau kita tersesat di hutan ada singa, jangan doa ya. Apalagi doa sebelum makan begitu ya. Lebih baik kita lari saja cepat-cepatnya atau naik pohon atau bagaimana lah ya. Oke. Dan kemudian itu poin kedua, yaitu doa pengucapan syukur. Doa jenis ketiga adalah doa pengakuan apabila kita berbuat dosa. Kita tahu bahwa kita tinggal di dunia ini masih dalam daging gitu ya, kita dapat berbuat dosa. Coba kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Oke, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Baik, saya bacakan kepada kita semua. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini poin ketiga kita, yaitu doa pengakuan apabila kita melakukan dosa. Ya.
Dan em, dan Tuhan berjanji Dia akan mengampuni kita apabila kita mengakuinya. Tentu dosa ada konsekuensinya karena Dia Tuhan yang adil. Dan setidaknya apabila kita mengakuinya, Dia akan membantu kita, ya. Dia akan lebih lembut kepada kita, ya. Dia tidak akan menghukum terlalu yang berlebihan gitu ya, yang sampai kita menjadi sangat menderita atau bagaimana gitu ya. Tapi karena kita mengakuinya, Dia senang, ya. Sama dengan Bapa kita yang ada di bumi ini. Kalau kita bersalah, kita datang pada Dia, Tuhan lagi, Pak, saya minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan. Tentu Bapa kita akan senang gitu ya. Dia akan menolong kita, dan Dia katakan Dia berjanji akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan menolong kita menjadi lebih baik, bertumbuh, dan akhirnya menjadi anak yang menyenangkan hatinya gitu ya. Oke, kemudian contoh lainnya adalah doa yang pengakuan dosa ini. Contoh lainnya ada di Daniel 9 ayat 1 sampai 5. Ayo kita buka bersama. Saya ajak kita buka untuk di Daniel pasal 9 ayatnya yang kelima. Oke. Kita baca, saya bacakan dari ayat ke-3 saja ya, 3 sampai 5, demikian firman Tuhan, Anda perhatikan di Alkitab Anda. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon pada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Oke, jadi Daniel mengakui dosa yang dia lakukan, dosa bangsanya, dan memohon belas kasihan daripada Tuhan. Oke, saya agak cepat. Dan kita masuk ke poin keempat kita, yaitu doa jenis keempat, yaitu doa untuk orang lain atau doa syafaat. Coba kita buka di 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Oke, saya bacakan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, dan seterusnya. Dan dikatakan sini kita harus berdoa apabila kita tahu ada saudara kita yang berbuat dosa, gitu ya. Jadi kita berdoa bukan untuk diri kita, tapi kepada orang lain. Dan tentunya coba kita buka Alkitab kita lagi di Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah dapat saya bacakan Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, ini contoh lainnya. Demikian firman Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oke, jadi ini berbicara tentang berdoa bagi yang sakit. Kita berdoa untuk orang lain gitu ya. Dan dikatakan di sini diolesi dengan minyak gitu ya. Kita memanggil para penatua jemaat supaya mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Oke. Dan minyak di sini bukanlah minyak urapan ya, seperti yang diajarkan beberapa kelompok Kristen gitu ya, ada minyak urapan ya. Tapi di sini dikatakan minyak olesan, karena kita perlu tahu pada zaman saat itu ketika Alkitab dituliskan, teknologi kesehatan belum begitu maju, mereka tidak punya obat yang hebat-hebat, misalnya penisilin, antibiotik dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka sakit bagaimana? Mereka punya yang namanya tadi minyak olesan. Kalau untuk saat ini mungkin zaman ini ya mungkin padanannya adalah seperti jambuk gitu ya. Pernah lihat jambuk kan? Kalau misalnya kita benjol kepala kita diolesi jambuk gitu ya. Nah, jadi sangat sederhana pada zaman itu begitu ya. Jadi bukan minyak urapan gitu ya, minyak olesan. Dan
Kemudian kita buka lagi dan kita juga diberitahu bahwa kita harus mendoakan bangsa dan negara kita di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Oke. Kemudian tentu doa syafaat atau doa untuk orang lain ini adalah seperti malam ini kita berdoa untuk keperluan jemaat, dan doa, dan Gembala Suhento mengatakan doa yang paling didengar adalah doa yang dinaikkan oleh jemaat. Karena jemaat ini adalah tubuh, dan ketika tubuh meminta kepada kepala, yaitu Tuhan kita Yesus, maka tentu dia akan menjawabnya gitu ya. Misalnya kalau tubuh, misalnya kita lagi lapar gitu ya, kita kasih sinyal ke kepala, minta supaya dipenuhi nih perut kita gitu ya, makanan ya, akhirnya tentu otak akan menjawab dan respon gitu ya, dan berusaha untuk memenuhi keperluan kita itu, tubuh itu, oke. Baik, dan kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu tipe doa terakhir, yaitu doa orang berdosa, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah sinner's prayer. Nah, ini adalah doa ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, kita bertobat dan meminta Tuhan untuk menyelamatkan kita gitu ya, bahwa kita mengakui bahwa kita manusia berdosa dan Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita dan kita menerima kasih karunia-Nya. Dan ini adalah doa yang didoakan hanya satu kali saja dalam hidup kita, oke, yaitu doa orang berdosa. Coba kita buka satu ayat ya terakhir di Roma 10 ayat 8 sampai 9. Oke, Roma 10 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat saya bacakannya. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian diulangi di ayat ke-11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 11 dan 13, sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, karena ini adalah khotbah kebaktian Rabu malam, saya percaya yang hadir di sini adalah sebagian besar, tentunya mayoritas sudah diselamatkan dan tentu sudah pernah berdoa tipe kelima ini. Dan apabila Anda sudah pernah berdoa tipe kelima ini, tugas Anda belum selesai, Anda masih punya tugas untuk berdoa untuk tipe doa yang pertama hingga keempat. Jadi ada ada doa lain yang harus Anda doakan ya. Yang pertama yaitu doa meminta keperluan sehari-hari kita, hidup kita. Dan yang kedua adalah doa dengan pengucapan syukur. Dan yang ketiga adalah doa pengakuan dosa apabila kita melakukan dosa sehari-hari jika kita sudah diselamatkan. Kemudian yang keempat adalah doa untuk orang lain, yang seperti yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Oke, dan tentu saya percaya sebagai manusia kita kadang lemah gitu ya, kita kadang lupa berdoa, kita kan mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya gitu ya. Dan termasuk saya juga terkadang lupa berdoa gitu ya, jam doanya tidak banyak gitu ya. Dan bahkan berhenti sama sekali untuk berdoa, kita lupa berdoa. Namun untuk semoga khotbah pada malam hari ini dapat mengingatkan kita kembali bahwa kita harus terus berdoa. 1 Tesalonika mengatakan berdoalah senantiasa gitu ya, berdoalah setiap waktu. Semoga khotbah ini dapat memberkati kita semua dan termasuk saya sendiri untuk terus tetap berdoa dan terus menambah jam doa kita tentunya. Baik, kita tundukkan kepala kita. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan hamba percaya Tuhan apa yang telah hamba khotbahkan Tuhan pasti akan firman yang telah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia dan kami pasti akan diberkati Tuhan oleh firman-Mu dan kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.